Sobat Top, saatnya ngobrol-ngobrol seru di tongkrongan, rasakan nikmatnya hidup. Selamat datang di tongkrongan, rasakan nikmatnya hidup. Wow, Benar-benar hidup hari ini. yes. Bara hidup? Hidup, Sobat Top hidup? hidup dong. Siapa lagi yang hidup? Aku hidup ya. Nah, untuk kesempatan kali ini ada Ferry sama Bara yang bakal nemenin di tongkrongan, rasakan nikmatnya hidup. Yes, karena hari ini kita bakal ngomongin tentang rasakan nikmatnya hidup. Bener banget. Tapi aku sebenarnya penasaran kalau buat Bara itu rasakan nikmatnya hidup tuh yang gimana sih versi kamu? Ya, sesimpel kamu ngelakuin sesuatu hal ya secara konsisten terus-menerus tanpa beban ya, dan itu kamu enjoy dan merasakan nikmatnya itu. Dan pastinya kita jangan pernah nganggap itu semua remeh kan? Bener banget. Kita nggak tahu nih sesuatu hal yang kamu anggap remeh itu nanti ya, oh ternyata itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang sangat besar juga gitu. Jadi jangan sampai menganggap remeh apapun itu. Nah bener, apapun itu berarti termasuk hal-hal yang sehari-hari kita lakukan nih, kesukaan kita, hobi kita. Bener ya. Dan kalau Bara sendiri hobinya apa sih? Kita penasaran. Orang-orang kan mungkin taunya Bara itu wah seorang MC, Bara itu wah seorang penyiar, Bara itu yang wah suka mainin hati cewek. Enggak ya? Enggak, yang terakhir enggak. Kalau itu jangan diomongin dong yang terakhir. Yang ya. terakhir enggak ya? Oke. Kalau buat Bara apa sih? Kamu hobinya apa sih, Bar? Kalau hobi banyak ya. Salah satunya kalau dari sisi olahraga, sepak bola, terus juga sepedaan. Terus kalau hobi yang lain itu adalah ngomong. Ya. Pantas sekarang jadi penyiar, pantas jadi MC juga ya. Berawal dari suka ngomong, terus ngejuk ke depan orang-orang gitu kan. Terus juga jadi MC ala-ala kecil-kecil gitulah. Awalnya dulu apa sih kecil-kecil yang gimana sih? Ya mungkin dari keluarga ya, acara keluarga. Halal. Keluarga ngumpul-ngumpul, Bara yang suruh ini gitu ya, apa kayak MC ala-ala ya, gitu dijorokin lah ya. Oh dijorokin, gak ada yang mau gitu kan. Kamu aja gitu kan. Terus kalau di desa-desa itu kan ada 17-an juga. Oh ada. Bener. Ya udah ditunjuk aja si Bara lah gitu. Kamu seneng tapi dulu? Seneng karena seneng ngomong ya, mau nggak mau istilahnya pengen nyoba nih. Aku suka ngomong, aku disuruh ngomong. Kayak tersalurkan gitu ya. Gak kerasa banget kan. Ya ibarat ngomong aja. Ibarat apa namanya ular dikasih tikus gitu langsung hap gitu ya. Kayak ibarat kamu nih. Ibaratnya gak enak banget. Ibarat kamu ya lagi lapar ya terus dikasih makanan ya. Oh benar banget. Tapi ini pasti kan orang-orang nggak tahu latar belakangnya Bara nih. Dulu awalnya yang dari SMA seneng ngomong, terus di keluarga kumpulan-kumpulan gitu juga suruh ngomong juga. Nah terus awalnya terjun ke MC itu gimana sih? Oke. Jadi pertama banget ya, istilahnya nggak sengaja. Memang dulu waktu SMA ada event, terus dipilih jadi MC, ya. Dan ngelihat tuh MC kayaknya enak banget nih, cuma ngomong doang di depan, menjadi pusat perhatian, terus bisa ngebawa suasana yang luar biasa, terus juga ngasih jokes-jokes yang bikin ketawa orang itu sangat, menurutku ini keren banget dan asik banget. Nah dari situ cuy. Timbullah rasa pengen latihan, pengen jadi MC nih. Gitu. Pengen jadi MC. Terus tiba-tiba langsung jadi MC atau sebenarnya ada proses juga kayak misalnya suka nontonin orang lain dulu mungkin MC yang sudah terkenal gitu atau gimana Bar? Ya pasti nggak instan dong. Semua butuh proses dan latihan gitu. Jadi karena giat latihan dengan cara mungkin di depan kaca atau mungkin di tongkrongan kita ngejokes gitu kan. Terus juga ngelihat orang MC datang tuh bukan gara-gara gestarnya, tapi gara-gara MC-nya. Gara-gara MC-nya. Gila.
mau ngapain datang ke sini? Mau nonton band ini? Bukan, mau nonton MC-nya gitu. Suatu hari gue bakal jadi MC kayak gitu. Ya, kalau buat Bara, aku mau nanya MC yang paling wow itu siapa sih? Yang jadi role model lah buat seorang Bara. Sekarang apa dulu nih? Awalnya dulu berarti mungkin Bob Tutupoli atau siapa gitu. Awalnya banget ya. Ya itu lucu banget coy. Iya. Jadi bukan MC yang apa namanya nge-band atau event-event gitu. Ya dari acara kecil-kecil misalkan ada yang samping rumah itu kan memang istilahnya jadi MC kayak apa ya? Karaokean. 17-an. Oh 17-an. Karaokean. Daerahku nggak kayak gitu. Oh enggak ya. Oke. Skip. Terus yaudah akhirnya siapa dulu lupa di daerah aku Mang Kardi itu bukan Mang Ferry ya. Aku dong. Bukan. Terus tapi kalau dari TV dulu sering lihatnya kayak DJ MTV gitu loh. VJ. Ini kayak dulu siapa sih, Daniel. Ya, nah itu si Daniel. Boy. Betul. Terus Sarah Sehan. Betul ya kan? Ya. Indra Bekti, terus juga Desta, ya. Betul. Siapa lagi? Dulu masih ada FTV ya. Sekarang ada tapi di luar negeri. Oke, berarti itu ya role modelnya sebenarnya dulunya awalnya dari orang-orang deket aja, bukan yang terlalu wah kayak gitu ya. Terus belajarnya pasti kan nggak bisa langsung tampil terus wow gitu kan? Yeah. Itu apakah otodidak atau ada yang ngajarin atau gimana sih Bar? Ya, kalau belajarnya sendiri ya cuy, itu dari ngelihat terus belajar di depan layar kaca ya. Terus juga layar kaca TV dong. Maksudnya kaca rumah gitu. Oh gitu. Ya, terus beralih ke kamera video gitu kan. Dilihat ini kurangnya apa nih aku MC-nya gitu. Ternyata apa kurangnya? Kurang banyak latihan. Bukan kurang banyak duit. Itu mengalir sih. Oh. Oke. Iya, jadi otodidak kayak ngelihat di cermin gitu ya. Oke. Menarik sekali nih ya Sobat Top ya. Dan tapi kalau misalnya Sobat Top ada yang penasaran juga nih. Dulu kan awalnya dari yang nggak ngerti apa-apa, hobi, seneng ngomong, terus akhirnya otodidak, terus disuruh orang-orang buat tampil di depan, akhirnya jadi MC seperti sekarang ini gitu. Nah, mungkin apa sih bisa diceritain dikit sampai bisa seperti itu Bar? Ya, emang awalnya yang aku bilang tadi ya, dari hal-hal yang kecil, MC keluarga yang bisa bikin seneng ya, terus juga 17-an meskipun MC-nya setara desa ya, terus di bandnya cuma nasi kotak. Nah dari situlah beranjak ke MC yang bisa dikatakan profesional, bisa menawarkan fee berapa nih gue dihargain gitu. Kalau fee pertama berapa dulu? Fee pertama masih dikit masih berapa? Dikit. Berapa? Ya adalah nggak nyampe kalau dihitung masih atusan itu ada. Oh 100-an ribu gitu. Ya itu kalau zaman dulu sih udah lumayan banyak ya. Banyak gitu. Ya kan tahun 90-an kan? 90-an. Iya sih. Aku laginya 90-an sih. Oke. Itu dan akhirnya berkembanglah sampai detik ini ya, bisa dikatakan beranjak ke MC yang profesional. Wah seru banget ya Sobat Top ya. Dan kita masih di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Ini untuk edisi pertama. Dan kamu bakal bisa dengerin tiap hari Jumat jam 4 sore sampai dengan 4:30 cuma di 89,4 Top FM Semarang. Dan untuk yang pengen tahu informasi lebih banyak tentang rasakan nikmatnya hidup, bisa dicek di mana Bar? Yes, langsung aja cek informasinya di rasakannikmatnyahidup.id dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya ya, Fer. Bener, di
@signaturetime.id. Follow dan nanti di sana bakal banyak informasi tentang rasakan nikmatnya hidup. Yes. Oke? Kita bakal balik lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana. Tongkrongan rasakan nikmatnya hidup akan kembali sesaat lagi. Lollipop. Lagu-lagu Indonesia paling top. Lollipop. The best music on the best station. Lollipop. Lagu-lagu Indonesia paling top bisa kamu dengerin di 89,4 Top FM Semarang, 104,3 Merkurius Top FM Makassar, dan 91,8 Top FM Cilegon. Setiap hari Sabtu jam 3 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Lagu-lagu Indonesia paling top. Lollipop. Kembali lagi di Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Balik lagi masih barengan Ferry dan juga Bara di sini di 89,4 Top FM Semarang di Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Wow. Oke, dan lanjut lagi kita ngobrolin nih Bar ya. Tadi sempat break sebentar. Yes. Ini udah minum-minum ya, udah seger ya. Yes. Belum puasa kan, besok-besok udah puasa ya. Nah, ngomongin soal tadi Bara dari yang hobi nih awalnya, terus latihan bla 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 bla, terus juga dapat dorongan dari orang sekitar, akhirnya bisa mendapatkan income dari hobi kamu itu. Nah, sejauh ini achievement apa yang udah Bara dapat sih dari dunia per-MC-an? Yes. Kalau boleh dibilang ya, semuanya itu memang berawal dari MC ya, dari MC. Karena networknya sangat luas ya, di situ mendapatkan hal-hal yang mungkin berimpact ke aku itu sangat nggak nyangka nih gitu. Salah satunya contoh mendapatkan pekerjaan baru ya, seperti misalkan karena MC itu di bidang public speaking, akhirnya disuruh untuk ngisilah seminar public speaking. Terus pernah juga pekerjaan yang tidak ada berkaitan dengan MC. Kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Itu berkat MC. Oke, berkat MC ya. Yeah. Sampai-sampai dari yang sebenarnya kalau ada hubungannya dengan public speaking mungkin udah agak wajar, orang-orang pasti ngerti. Nah, kalau yang di luar public speaking, mungkin yang sebenarnya Bara tuh nggak ngebayangin gitu dulunya. Wah, bakal bisa seperti ini, itu contohnya apa aja sih? Ya, jadi cerita dikit waktu nge-MC di pemilihan Mas Mbak Duta Wisata Jepara ya, karena di situ kan dihadiri sama orang-orang kepemerintahan, terus yang berkaitan dengan Mas Mbak Duta Wisata adalah salah satunya adalah modeling, coy. Nah, dari situ dapat tawaran lah untuk catwalk ataupun menjadi modeling ya, model di situ, dan itu nggak pernah sama sekali aku bayangin gitu kan, apa aku bisa ya, oke lah berdiri terus ngomong dan ini jalan dilihatin banyak orang gitu. Itu sangat nggak dibayangkan. Iya, bisa dibayangkan. Jangan dibayangin, aku ngelihat aja nggak ngebayangin loh akhirnya gitu. jadi model, ini luar biasa sekali sih ya. Dan itu bahkan sampai sekarang sometimes Bara masih dapat ini ya, tawaran-tawaran untuk tampil di show fashion gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan ada kesempatan selain MC terus ada job buat modeling ya diambil aja gitu kan. Yang di awal tadi jangan nganggap remeh sesuatu hal. Gitu. Meskipun aku belum bisa nih modeling kayak gimana, ya udah akhirnya aku belajar gitu. Belajarnya gimana jadi model tuh? Ngelihat YouTube. Oh, ngelihat YouTube, Ya. cara jalan gitu ya biasanya. Tapi itu bener ya, ternyata itu ada cara-caranya gitu. Bener nggak sih kalau cowok itu kalau model jalannya itu dia segaris gitu, tapi kalau cewek itu kan nyilang gitu, bener gak sih? Ya kelihatan maco, kayak kelihatannya sombong tapi enggak gitu loh. Ini loh jalannya kan harus lurus itu kalau cowok kan kakinya, kalau cewek kan harus silang-silang. Iya, ngelihatin lenggok-lenggok jalannya dong. Gak mungkin kalau cowok disamain lenggak-lenggok, kayak gitu kan gak mungkin.
Wah, jadi model juga ya, MC, model, terus apalagi sih Bar? Mungkin, aku dapat bocoran nih. Dapat bocoran tadi dari si Nisa nih ya, kru kita ini yang lagi pegang kamera ini katanya, si Bara ini dulu pernah jadi duta wisata nih. Duta wisata di Jepara. Bara kan asal Jepara ya? Iya. Kok bisa itu? Gimana Bar? Ya awalnya itu ya, dari MC terus nggak terduga pengen ikutan ya, disuruh ikut. Akhirnya singkat cerita ikut meskipun gak juara ya, juara pertama tapi menjadi juara berapa? Runner up. Itu tetap juara dong, runner up itu tetap juara walaupun gak pertama ya. Harus appreciate, harus bangga sama diri kita juga. Dan ya itu kan? juga nggak ada di pikiranku sih, maksudnya nggak nyangka juga gitu. Oh ini ternyata impact dari kesukaanku yang ngomong, terus jadi MC, terus ikut ajang pemilihan duta wisata dan menjadi juara, terus juga yang modeling itu nggak ada sebelumnya dari pikiranku atau angan-anganku kayak gitu. Itulah perjalanan yang mungkin bakal aku ceritain gitu. Yeah, salah satunya di sini gitu dirasakan nikmatnya hidup. Nah, itu tadi kayak misalnya duta wisata itu kan sebenarnya kita butuh sosok juga yang bisa inspiratif dan juga menginfluence banyak orang juga kan. Nah, benar. Mungkin dari sisi judgesnya, jurinya juga ngelihat, wah bisa nih Bara nih udah jadi MC kondang, udah pernah jadi model juga, bisa lah jadi duta. Makanya itu jadi poin plus sendiri kan. Coba kalau Bara ini bukan MC atau bukan orang yang model yang tampil di depan, siapa tahu nggak pernah jadi duta wisata, ya nggak? Ya benar. Siapalah saya gitu kan. Tiba-tiba nongol, ini siapa gitu kan. Itu dia Sobat Top. Jadi semuanya itu berkaitan dengan hal-hal yang kita sukai dari hobi ya kan. Kalau benar-benar ditekunin itu nanti efeknya juga bisa banyak gitu. Nah, Bara ada ini nggak sih, ada tips nggak buat Sobat Top? Mungkin punya tips-tips untuk rasakan nikmatnya hidup, mungkin kasih tahu dong, spill dong Kak. Gitu. Nih gue spill ya. Jadi aku juga terinspirasi rasakan nikmatnya hidup. Itu cek aja di informasinya rasakannikmatnyahidup.id. Nah, karena banyak banget kamu bisa mendapatkan pelajaran, terus temen sharing juga ya. Pokoknya langsung aja cek di situ. Dan juga jangan lupa informasinya juga dapat dilihat di Instagramnya juga. Betul, gitu. Instagramnya itu jangan lupa di follow @signaturetime.id. Nah, karena Sobat Top ini kalau misalnya udah follow terus juga udah cek di websitenya ini, nanti bisa ikutan kuis juga setelah acara ini. Yes. Gitu. Ya jangan kemana-mana ya, tetap di Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Jangan kemana-mana, Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup akan kembali sesaat lagi. Seberapa hebat kau untuk dibanggakan, mudah saja bagimu. Sama seperti di film favoritmu. Tiap kali aku berlutut, saat kau ingat aku, ku ingatkan puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Kalau bisa 3 lagu sekaligus, ngapain mesti cuma 1? Pengen denger 3 lagu dari artis favorit kamu? Dengerin Triple Play Senin sampai Jumat jam 6 petang hingga 9 malam hanya di 89,4 Top FM. Enak didengar sepanjang hari. 89,4 Top FM. Keluarga muda dewasa. Semua suka.
Kembali lagi di Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Oke, balik lagi barengan Ferry dan juga Bara di Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Episode pertama, tepuk tangan. Yes. Bara puasa belum ya minggu depan ya puasanya ya. Tapi udah gak sabar puasa. Udah hawa-hawanya ini udah ngajak puasa ya. Menahan sesuatu hal yang aduh jangan dulu gitu kan. Itu kan yang membuat kangen gitu loh. Oke. Dan apa ya, mungkin aku pengen tanya ke Bara, mungkin selama menjalani hobi kamu yang jadi pekerjaan juga, dapat income juga, itu ada nggak sih satu momen, satu event mungkin yang itu sangat-sangat memorable atau mungkin nggak bisa dilupakan sama Bara, spesial banget deh pokoknya event itu event di mana sih? Salah satunya ya, yang nggak terlupakan itu nge-MC di event kampus. Nah kebetulan aku berpartner dengan MC dan juga sekaligus dia penyiar radio. Terus dikasih tahu nih, ternyata di radio tempat dia siaran sedang ngebuka penyiar gitu kan. Akhirnya nyoba ya, tapi bingung juga, keadaan masih kuliah ya kan. Kalau misalkan molor gimana nih? Pasti ditanyain sama orang tua gitu kan. Ini kuliah nggak selesai gimana? Ngapain aja gitu kan? Kapan nikahnya gitu kan? Aduh, sampai sekarang belum. Semoga lah ya. Oke. Nah, akhirnya timbullah kebimbangan. Kuliah, terus abis itu siaran, gimana ngatur waktunya gitu kan. Tapi aku mikir kalau misalkan gak aku ambil gitu kan, ini kesempatan yang mungkin gak aku dapat di berikutnya gitu kan. Akhirnya ya udah ngelihat dulu jadwalnya siaran tuh kayak gimana. Terus akhirnya kayaknya tertarik juga gitu. Masuklah di seorang penyiar radio juga. Seorang penyiar radio juga, dan bahkan sekarang juga siaran di Top FM juga. Ya. Jadi senang banget gitu. Iya lah, dia ngomongnya seneng banget itu bener-bener matanya yang berbinar-binar. Sobat Top ngerti kan kalau misalnya kita lagi hadapan sama orang terus dia yang matanya tuh berbicara. Nah Bara tuh kayak gitu pas tadi siaran gitu tuh kayak ya udah lo gini aja, lo ngomong terus mataku biar ngomong biar bicara gitu kan. Nah tapi sumpah ya kalau dilihat-lihat dari semua hal yang udah kamu lalui nih Bar ya, dari yang dulu hobi ngomong di depan, terus akhirnya jadi MC, terus banyak job-job lainnya juga gitu. Nah menurut kamu seberapa penting sih kita itu sebenarnya bisa mengolah hobi kita supaya itu bisa jadi cuan juga, bisa jadi income buat diri kita? Oke. Kalau menurutku hobi penting banget ya. Jadi kalau misalkan kamu ngelakuin sesuatu hal dan itu kamu suka dan kamu komitmen ke hobi kamu juga ya. Ya meskipun nggak tahu itu bakal dapat cuan ataupun enggak, tapi karena kamu suka yang bakal dilakuin aja gitu. Tapi nantinya kalau misalkan kamu udah nemu jalannya nih, hobi ketemu dengan waktu yang tepat di jalan yang tepat juga, nah itu bakal dapat hasil yang positif juga. Salah satunya adalah cuan itu sih nilai plusnya kayak gitu. Oke, wah menarik banget sih. Tapi karena waktu juga nih, kebersamaan kita juga sangat-sangat terbatas ya kan. Di Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup ini, mungkin ada nggak sih terakhir ini Bara punya pesan nggak nih buat Sobat Top nih yang lagi pada dengerin, lagi pada nonton juga? Oke. Yang jelas pesan Bara ya, apa yang kamu suka tetap dilakuin semaksimal mungkin, sebagus mungkin, lakukan terbaik menurut versi kamu gitu ya. Entah nantinya berjalannya
hobi kamu itu ada yang nggak suka, nih orang ngapain sih ngelakuin hobi kayak gini gitu kan. Abaikan semua itu. Ya udah, intinya kamu lakuin yang kamu suka, lakukan dari hati, insya Allah nanti hasilnya pun bakal bagus dan kena di hati gitu. Entah di hati siapapun gitu ya. Lakuin coy. Seperti kalau misalkan kamu punya hobi gitu kan. Kira-kira hobi kamu apa? Hobi aku tuh tidur. Ya udah, lakuin aja. Lakuin aja ya. Iya, Nanti siapa tahu ada lomba tidur. Lomba tidur atau mungkin tester tempat tidur ya kan. Di luar negeri ya kan, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nanti kalau ditanya, "Kamu di mana nih?" Di luar negeri dong. Apa kerjaannya? Ini dong, tester kasur tidur. Enak banget, emang dibayar dong. Kok bisa kerja di situ? Hobi men. Ya, kalau ibarat kata ya, itu misalkan kamu kenalan sama cewek nih. Kamu kenalan sama cewek, terus kamu tahu karakter dia, pacaran, terus habis itu nikahin. Ya, jangan sampai pacaran terus nggak dinikahin ya. Itu betul. hobinya nggak tersalurkan. Nggak bagus. Sama kayak kamu tahu hobi kamu ya. Terus kamu konsisten ngejalanin, kenalin hobi kamu yang dimana nantinya akan membawakan hasilnya itu. Betul. Quotes of the day. Quote of the day. Makanya ya, nongkrong di sini ya. Iya, dirasakan betul. nikmatnya hidup. Iya, karena di sini banyak banget informasi yang kita dapat. Mungkin ini baru episode pertama ya kan, Ferry sama Bara. Nanti mungkin episode selanjutnya bakal ada sosok-sosok seorang yang sangat-sangat luar biasa juga pastinya. Ya. Dan kalau misalnya Sobat Top, karena kita waktu yang terbatas juga, harus sampai di sini kebersamaan kita. Cuman minggu depan kita bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa untuk kamu ya dapetin informasi tentang rasakan nikmatnya hidup bisa di mana, Bar? Yes, di mana lagi kalau bukan di rasakannikmatnyahidup.id dan juga ya follow Instagramnya di mana Ferry? @signaturetime.id. Itu dia. Dan habis ini bakal ada kuis juga kamu buat dapetin hadiah ya. Pokoknya enjoy terus di 89,4 Top FM Semarang. Dan thank you Bara waktunya. Terima kasih juga Ferry ya. Besok kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi lah. Diajakin lagi ya. Iyalah ya. Nongkrong di mana gitu ya. Di sini aja. Di sini aja. Oke deh. Oke deh, kalau gitu Ferry dan Bara pamit. Yes. Ketemu lagi minggu depan. See you. Bye. Bye. Baru saja kamu ikuti tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup.